Assalamualaikum. Malam ini Wahyu Subuh Story akan membacakan cerita yang ditulis oleh Kak Lely Rosida yang berjudul Lidah Kematian Seruni. Seperti apa ceritanya? Mari kita merinding bareng. Suara ayam berkokok, tanda pagi menjelang. Alika membuka mata saat merasakan sorot matahari yang menembus kaca jendela. Ia mengulas senyum dan memeluk gulingnya erat. Gedoran kasar pada pintu tak membuatnya kesal seperti biasa. Omelan ibunya pun ia anggap angin lalu. Perlahan ia bangkit dari tidurnya, menggeliat ke kanan dan ke kiri, meletakkan tulang-tulang tubuhnya. Ia menatap wajahnya pada pantulan cermin lemari di depannya. Dahinya mengernyit tersenyum sendiri. Celoteh sang ibu membuatnya beranjak dari kasur dan mempersiapkan diri menuju sekolah. Tanpa bantah ia bergegas seperti biasa. Karena jarak sekolah yang tak cukup jauh, ia berjalan kaki sendiri, melewati gang-gang sempit dan kos-kosan kumuh untuk menyingkat jarak. "Neng cantik, sendirian aja nih, boleh abang temenin?" Kalimat seperti itu selalu mengiringi langkahnya yang terbirit. Takut, ngeri acap kali membuatnya tak tenang. Beruntung kali ini ia hanya ditegur. Kadang ia mendapati laki-laki usil yang berusaha mendekati. Jurusnya hanya berlari sekencang mungkin untuk menghindar. Sampai di depan gerbang sekolah, gemuruh siswa dan orang-orang membuatnya penasaran. Ia mendesak masuk di antara kerumunan manusia yang celingukan seperti dirinya. Dilihatnya beberapa mobil polisi dan ambulan dalam halaman sekolah. Tak ada yang boleh masuk kelas. Halaman sekolah kini serupa lautan manusia linglung tanpa penjelasan. Semua siswa bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dilihatnya Marsha and the gang di pojok gedung. Mereka saling peluk, menangis terseduh. Bibirnya mulai bergumam, menghitung 1, 2, 3, 4. Di mana si Tias? Ia terlonjak kaget ketika mendapati petugas berseragam putih menarik brankas dari belakang gedung. Di atasnya, tubuh Tias terbaring dengan keadaan pucat membeku. Suara jeritan Marsha dan kawan-kawannya kini menjadi tontonan tunggal seluruh siswa. Wajah semua orang terlihat sendu, antara ngeri dan haru. Sekali lagi ia bergumam sendiri, "Kaukah itu Seruni?" Alika berjalan terhuyung pada sebuah bangku di depan kelas. Raut wajahnya masih saja bingung. Benarkah apa yang terjadi dengan Tias akibat lidahnya yang sembarangan menyebut Seruni? Ia seakan merasa ini terlalu berlebihan. Gadis itu melamun dengan tatapan kosong, seolah menyesali perbuatannya. Suara pada speaker sekolah mengagetkannya. Sebuah pengumuman bahwa hari ini sekolah diliburkan. Dalam sekejap, gerombolan siswa pada halaman sekolah kini telah menyusut pergi.
meninggalkannya sendiri menatap gerakan petugas polisi, rumah sakit, serta guru-guru yang bercakap pada ketiga sahabat Tias, seperti mengulas tentang kejadian hari ini. Dilihatnya Marsha dan 3 gadis itu yang tengah diinterogasi polisi. Gerakan tubuhnya kini semakin tak tenang, seolah takut jika ia akan dihujani pertanyaan seperti mereka. Ia mulai berdiri cepat, melangkah pergi, berharap lari dari kenyataan. Namun, sebuah suara menghentikannya. Ia tercekat, tak berani memalingkan wajah. "Alika, kemari sebentar." Ia memejamkan mata, mendengar suara Pak Haris, sang wali kelas. Perlahan ia memutar badan mendapati Pak Haris, ibu kantin bersama 2 orang polisi di belakangnya. Iya Pak. Tangannya gelisah memilin-milin tali tasnya. "Benar sekali Pak, dia yang kulihat terakhir kali bersama Tias." Suara ibu kantin membuatnya melongo. "Mari ikut kami." Seorang polisi mengangguk menatapnya. Alika masih diam dan tak berkutik. Bukan saya Pak, swear. Saya hanya mencuci bajunya saja." Pak Haris mendekat padanya, menarik bahunya lembut dan membawanya menuju kantor. Setelah menjalani beberapa pertanyaan, Alika sudah boleh pulang. Ia lega ketika mendapatkan keterangan bahwa Tias meninggal akibat penyakit asma yang dideritanya. Ia terkunci pada bilik toilet. Mungkin terlalu lama ia berteriak hingga asmanya kambuh tanpa ada yang menolongnya. "Dasar pembunuh!" Semprotan Marsha mengejutkannya. Ia mulai didorong bergantian oleh Marsha and the gang ke segala arah. Kepalanya terlihat mulai pusing. Ia berteriak kencang, "Hentikan!" Jeritanya melengking keras, membuat Marsha menampar pipinya kasar. Suara Pak Haris dalam kantor membuatnya celingukan. Agni segera menyeret tangan Alika keluar gedung sekolah. Di depan gerbang, tangannya dihempaskan kasar. Alika mengernyit, mengusap-usap bekas cengkeraman Agni. Plak! Alika bersungut-sungut menatap tajam Marsha. Bibirnya mulai merapal. Seruni, seruni, seruni. "Kamu ngomong apaan? Dasar gadis gak jelas." Wajah Marsha terlihat sedikit ngeri memandang tatapan tajam Alika tanpa berkedip padanya. Pria lainnya mencoba membantu, tapi tak ada yang mampu melawan keganasan anjing gila tersebut. Alika menyilangkan dada melihat pemandangan mengerikan itu. Pria-pria itu kini bergedik ngeri melihat Alika. Pun dengan 3 gadis lainnya, dahi mereka mengernyit sebab tak paham. "Ayo kita pulang," ajaknya pada teman-temannya. Marsha mendahului melangkah pada jalan. Seketika sebuah truk dengan kecepatan tinggi menyambar tubuh Marsha.
Di tengah jalan sempit, ia kembali bertemu dengan para pria penggoda. "Apa yang terjadi denganmu, Neng? Sini, abang bantu bersihin." Seorang pria penuh tato menarik lengannya. Tajam mata Alika menatap pria itu, lalu berucap, "Seruni, seruni, seruni." Pria yang lain keheranan melihat Alika, sedang lelaki di depannya tertawa geli. Gadis SMA itu mengibaskan tangan si laki. Tiba-tiba seekor anjing berlari kencang menghujani pria bertato itu dengan gigitan dan cakaran. Seketika depan sekolah menjadi ramai. Teriakan histeris orang-orang menggema mengiringi kematian Marsha. Guru, polisi, juga petugas rumah sakit yang masih berada di sekolah segera mengevakuasi mayat Marsha. Tanpa ada yang tahu, Alika berjalan meninggalkan TKP untuk pulang. Ketika keluar dari pintu kantor, wajah keempat sahabat Tias sudah menatapnya tajam. Alika menunduk dan melewati mereka begitu saja. Sosok Marsha seketika menghadang jalannya. Ia membelokkan badan ke kiri. Kini Agni yang berdiri di depannya. Ia memutar tubuh ke belakang. Dua teman lainnya menyilangkan dada. "Apa yang kamu lakukan pada Tias?" Sorot mata tajam Marsha mengintimidasi, membuatnya gemetaran. Ia mulai berjalan pelan meninggalkan para pria yang sibuk menolong kawannya. Hingga ketika beberapa meter ia mendengar suara salah satu pria. "Gun, jangan tinggalkan kami." Alika menyungging. Ketiga wajah sahabat Marsha melongo tanpa suara. Pakaian mereka bertiga juga Alika terciprat darah segar Marsha. Agni menoleh pada Alika. "Apa yang sudah kamu lakukan, dasar penyihir?" Alika mendekat pada Agni, menengadakan wajah yang penuh noda darah. "Apa kamu mau bernasib sama seperti kedua temanmu?" Agni dan kedua gadis itu menggeleng. Ia menjulurkan lidahnya sendiri. Kucuran darah kental menderas dari bibirnya. Beberapa tetangga mulai berdatangan dan saling teriak, mulai menolong Alika dan ibunya. Ia tak pernah tahu jika Seruni adalah gadis korban perundungan 20 tahun yang lalu yang bunuh diri di sekolahnya sebab tak kuat setiap hari mendapatkan bulian. Alika masih tetap hidup hingga kini, hanya saja tanpa lidah. Di depan teras rumah, Ibu Alika yang sedang mengupas bawang memandang tubuh anaknya yang penuh bercak merah. Ia menggeleng dan berkacak pinggang. "Habis ngapain? Ngebunuh orang?" Alika mengangguk. Ibunya mendelik tajam. "Gimana caranya kamu bunuh orang?" tanya sang ibu. "Seruni, seruni, seruni," jawabnya polos tanpa bersalah. Sang ibu keheranan. Alika berjalan masuk dengan guntai. Baru saja ia membuka sebelah sepatunya. Ia terkaget mendengar suara terjatuh dan teriakan tertahan sang ibu. Alika membalikkan badan seketika.
Ia membungkam mulut, menemukan ibunya jatuh telungkup. Dengan pisau menancap pada dadanya. "Ibu!" Alika membalik tubuh gempal ibunya dan menangis jejeritan, mendapati jantung sang ibu yang tak lagi berdetak. Matanya terbuka dengan mulut menganga. "Ini semua gara-gara kamu, Seruni. Lidah ini dan namamu adalah pembunuh." Ia terus terisak, memangku kepala ibunya, hingga matanya kini menatap pisau dalam genggamannya. Sekian cerita Lidah Kematian Seruni. Jika cara saya dalam menyampaikan cerita kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini.